sensor film mandiri emang perlu? Batasan sensor umur itu kalau especially di film itu nggak ada patokan yang pasti gitu loh. Halo semuanya, welcome to Citation Chill Talk with Communication. Oke, gimana nih Nan? Oke, sobat komunikasi di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada sekarang. So this is our first episode doing podcast bersama mahasiswa ilmu komunikasi nih teman-teman. Nah, aku setuju banget sama Nanda. Di podcast kali ini kita bakal membahas seputar topik di bidang ilmu komunikasi dan yang tentunya itu relate juga nih sama kehidupan kita sehari-hari. Ya, aku setuju dengan Arum. Nah, karena ini episode pertama, mungkin dari kita tuh akan jadi lebih enjoy kalau kita memperkenalkan diri kita berdua terlebih dahulu. Setuju nggak nih? Aku setuju banget karena biar lebih asik aja nggak sih lebih ngobrolnya. asik. Jadi siapa nih? Siapa duluan nih yang bakal kenalan? Mungkin dari aku ya Aku, teman-teman. boleh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ananda Putra Sugiharto. Teman-teman bisa panggil aku Nanda. Aku merupakan seorang mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta angkatan 2024. Nah, aku tuh sebenarnya nggak jauh beda nih dari Nanda. Aku juga salah satu mahasiswa ilmu komunikasi di UPN Veteran Yogyakarta. Namaku Arum Kusuma Ramadhani. Kalian bisa panggil aku Arum dan aku dari angkatan 2024 juga nih. Nah Rum, jadi nggak hanya kita berdua nih tentunya yang hadir pada podcast perdana kita. Tentunya setiap podcast punya bintang tamu spesialnya nih Rum. Nah, bener banget sih Nan, biar lebih seru juga nih kita ngobrol-ngobrol di sini. Kita bakal datengin bintang tamu yang gak kalah kece, yang pastinya udah punya background dari mahasiswa ilmu komunikasi di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, penasaran gak sih siapa bintang tamunya? Aku udah penasaran banget sih, langsung aja kali ya Rum. Ya, Kita sambut bintang tamu dari episode pertama ini. Yeay! Halo! Sebelumnya aku ucapin terima kasih kepada kakak-kakak yang cantik ini karena udah hadir pada perdana episode podcast kita pada kali ini teman-teman. Nah, baik mungkin langsung aja nih Rom, gimana Rom? Nah, aku kepo sebenarnya. Gimana kalau misalnya kita kenalan dulu? Mungkin bisa dimulai dari Kak siapa dulu nih? Kak Cantika aja Kak deh. Cantika dulu. Iya. Oke. Bebas. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cantika Azharusiap, bisa dipanggil Cantika aja. Cantika. Aku dari Universitas UPN Veteran Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi dari angkatan 24. Yes. Yang satunya lagi. juga nih. Boleh Iya dong, dong. Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adinda, Ilkom 24. Aku juga dari UPN Veteran Yogyakarta. Angkatan 24 juga ya, Kak? Iya, sama Kalau ya. kayak gitu kita sama ternyata. Ternyata kita temenan juga, guys, satu angkatan. Jadi nih Rom, kita masih kepo soal bintang tamu kita, soal kesibukan mereka selain sebagai mahasiswa, tentunya dari mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Kira-kira mereka nih selain belajar, kegiatan mereka ngapain aja sih? Jujur aku juga kepo. Aku yang pilih dulu kali ya, mungkin dari Kak Cantika nih. Kesibukannya apa nih selain kuliah sebagai mahasiswa? Mungkin kesibukan aku itu selain kuliah yaitu organisasi ya. Kebetulan ini aku juga ikut salah satu KSM di prodi aku, dan KSM itu tuh fokusnya ke pembuatan film atau produksi film dan juga ilmu pengetahuan seputar kayak film, kayak misalkan teknis kamera dan struktur sistematis pembuatan film tuh kayak gimana sih. Nah, aku nih kebetulan lagi sibuk juga ngejuggling antara UAS dan juga KSM ini karena aku lagi ngesiapin untuk syutingan produksi film aku di bulan depan ini. Keren banget. Nah, kalau misalnya Kak Dinda, Kalau aku Aku tuh nggak kepo jauh juga. nih dari Cantika juga. Aku juga ikut KSM yang kebetulan sama Oh, sama ternyata. Cantika. Jadi kita sama-sama sibuk gitu loh, nyiapin syutingan. Selain siapin syutingan, aku juga sibuk ikutin beberapa kepanitiaan yang ada di Ilkom. keren banget gak sih, kayak tipikal udah tipikal anak-anak ilmu komunikasi banget di dengan Betul. kesibukan-kesibukannya. Ada aja gebrakannya itu loh di luar perkuliahan itu. Tentunya kegiatan yang bermanfaat ya teman-teman. Nah, jadi
mereka juga struggling bagaimana mereka memanage antara kuliah mereka sama syuting-syutingan mereka berbarengan dengan UAS juga nih. Kebetulan kita juga sama nih ya Rom juga menghadapi UAS, tapi kita juga tag podcast perdana ini juga seperti itu. Nah, tapi ngomongin soal kesibukan nih teman-teman, tentunya tuh dalam perkuliahan tuh ada waktu-waktu di mana kita benar-benar kayak nggak ada kegiatan samsek gitu. Dari tanggal merah mungkin, atau tiba-tiba nggak ada kelas, nggak ada rapat panitia. Jadi istilahnya kita gabut lah gitu. Nah, kira-kira dalam mengisi kegabutan itu aku mau tanya dulu nih kepada Arum, kira-kira kalau misalnya lagi kosong banget nih, diisi dengan kegiatan apa aja sih? Jujur kalau misalnya aku sebenarnya sama kayak mahasiswa lainnya mungkin ya, aku lebih suka kalau misalnya ada free time itu biasanya aku lebih sering istirahat, tiduran sambil scroll medsos, TikTok, Instagram. Tapi aku juga suka nonton film. Tapi aku lebih suka nonton filmnya tuh di live stream gitu loh, kayak di Netflix terutama. Netflix, oke, menarik ya. Ternyata Arum juga kurang lebih sama dengan aku, ngisinya ya kalau kosong ya kita manfaatkan dengan waktu tidur ya teman-teman. Kemudian juga nonton nih. Nah, Arum sempat mention bahwasannya dia juga suka nonton di platform streaming film online, contohnya kayak Netflix. Kira-kira boleh spill nggak sih Rum? Ada nggak di Netflix itu film favoritnya gitu? Sebenarnya kalau misalnya film favorit itu banyak, tapi ada genre-genre tertentu yang aku lebih suka lah dibandingkan genre-genre yang lainnya. Aku lebih suka genre film yang kayak action, thriller sama science fiction gitu sih, kayak contohnya kayak Greenland, London Has Fallen dan lain sebagainya. Ternyata tidak disangka-sangka sosok Arum juga mencintai film action seperti itu. Kalau aku jujur juga suka film action, terutama sama kayak Arum, kayak film Greenland, Mission Impossible aku juga nonton teman-teman. Nah, nggak hanya Arum, aku bakal kepoin juga ke bintang tamu kita, kira-kira suka nonton film nggak nih? Kalaupun suka, kira-kira film apa yang selalu jadi favoritnya? Aku boleh nembak duluan gak sih? Boleh. Aku mau tanya, aku kepo banget jujur siapa sih? sama Kak Dinda. Nah, kalau misalnya Kak Dinda, ada nggak film favoritnya? Kalau dari aku, kalau misalnya film favorit itu aku nggak ada ya, karena aku tuh tipe orang yang kalau misalnya ada film yang aku nonton di TikTok nih, ada beberapa potongan-potongan Oh iya, aku tahu scene. itu. Paham. Aku tuh suka tuh ngeliat di situ, kayak aku bakal searching segala macem. Ya udah, aku bakal nonton film yang aku searching tersebut. Salah satu film yang aku ngerasa itu tuh ngena banget di hati aku itu judulnya Ketika Berhenti di Sini, yang dimana cerita tuh menceritakan seorang anak perempuan yang memiliki trauma masa kecil. Traumanya itu adalah trauma kehilangan ayahnya. Ketika ia beranjak dewasa, ia menemukan seseorang laki-laki. Dan waktu dia menemukan laki itu, dan sayang sekali Kak, lakinya meninggal. Innalillahi. Karena kayak luka yang lamanya itu balik lagi gitu Ya, loh. Ngerti aku. paham banget I sih. feel you. Oke. Menarik. Kalau misalnya kita geser nih langsung ke Kak Cantika, apa sih film favoritnya? Spill. Kalau untuk film, kan aku kalau nonton film tuh biasa di bioskop ya. Ya. Yes. Nah, film terakhir yang aku nonton di bioskop yang sangat berkesan di aku itu ada film berjudul Pengepungan di Bukit Duri. Nah, film ini itu disutradarai sama Joko Anwar. Filmnya ini tentang kayak bagaimana sih kondisi Indonesia jika masih belum berkembang dari tragedi 98, di mana di situ tuh dijelasin banget tuh kayak kondisi dari segi infrastrukturnya, bagaimana kerisuhan masyarakatnya, terus belum lagi kayak rasisme antar ras kan, antar pribumi dan juga etnis Tionghoa. Terus kalau kenapa bisa berkesan di aku, karena kalau aku melihatnya kan dari segi artistiknya itu bagus banget ya, dimana kayak infrastruktur di filmnya itu kayak bener-bener ngegambarin kayak bangunan-bangunan yang runtuh karena banyaknya aksi masyarakat yang demo. Terus juga dari segi sinematografinya, dari pergerakan kameranya itu bener-bener bagus banget. Nah, terus film ini itu masuknya ke genre action, drama dan juga thriller sih kalau menurut aku. Gitu. Nah Rom, aku ingin highlight dikit. Kita tuh kan nanyain soal judul film sama genrenya ya. Dari mereka tuh langsung ngejawab secara spesifik gitu loh. Ya udah ngegambarin banget. Emang ini kita udah yakin banget ini adalah anak-anak ilmu komunikasi yang mengikuti KSM. Tadi apa nama KSM-nya? Iya.
Boleh disebut nggak nih Boleh nama? nggak ya? Dari penjelasan mereka udah kelihatan banget ya, mereka lebih apa ya, udah lebih mengetahui lah masalah teknis perteknisan dari perfilman ini sendiri. Betul. Nah, ngomongin tentang genre film favorit, Nan, kira-kira ini obrolan kita tadi di awal itu nyambung gak sih sama topik podcast kita kali ini? Nah, Rom, aku mau kasih tahu nih. Jadi pertanyaan aku tadi tuh tentunya buat ngebawa kita pada topik pembahasan podcast perdana kita pada sore kali ini nih, teman-teman. Jadi nih topik yang akan kita bahas ini sejalan dengan bahasan mereka tadi tentang film, genre film dan lain sebagainya. Nah, penasaran kan? Langsung saja kita spill judul podcast kita pada sore kali ini, yaitu Sensor Film Mandiri Emang Perlu. Nah, citation tabs soal kalau misalnya kita bahas ya nih soal menyoal sensor menyensor film, mungkin kita bisa tanya-tanya juga nih ke Kak Dinda sama Kak Cantika, kira-kira selama nonton film bener-bener memperhatikan nggak nih rating atau klasifikasi umur untuk film itu sendiri? Siapa dulu nih mau jawab nih? Oh, Pak Jatika ya. Kak Cantika. Kak Cantika berarti. Let's go. Let's go. Aku kepo. Kalau dari perspektif aku dan pengalaman aku sih, aku nggak terlalu merhatikan ya batasan sensor umur itu. Dengan alasan gini, batasan sensor umur itu kalau especially di film itu nggak ada patokan yang pasti gitu loh. Kayak misalkan aja nih kita ambil contoh adegan yang mungkin sensitif kayak misalkan adegan ciuman nih. Kalau misalkan di Indonesia itu kan dibatasin untuk umur 18 ke atas kan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di luar negeri nih, misalkan kayak Amerika atau negara-negara Eropa, itu tuh batasannya malah justru 13 tahun ke atas, bukan 18 tahun. Selain itu juga batasan film ini bisa dibilang agak ambigu dan juga tergantung dengan minat film, bisa dibilang ngepengaruh ke minat filmnya nih. Kayak misalkan nih misalkan film Avengers kita ambil yang Avengers Endgame. Nah, Avengers Endgame itu kan sebelum rilis aja udah banyak banget nih yang pengen nonton kan. Bener-bener. Nah, dan di situ juga banyak banget scene berantem dan juga pasti ada darah-darahnya kan. Nah, tapi karena film Avengers itu minatnya banyak, jadi diberikanlah batasan umur semua umur. Sedangkan itu tuh banyak scene berantem dan juga banyak darah-darahnya dan gaya, dan yang mungkin gak semua scene itu tuh cocok untuk semua kalangan anak-anak, especially anak yang masih kayak mungkin masih SD atau masih muda gitulah istilahnya gitu. Dan pembatasan umur ini di film tuh juga bisa membatasi kayak memberikan perspektif kreatif gitu loh, pandangan yang baru tentang film ke anak-anak yang masih di bawah umur, yang mungkin mereka tuh punya potensi untuk melihat kreativitas itu, tapi karena dibatasin sama batasan umur tadi, jadi mereka tuh nggak ada akses ke situ gitu. Paham. Gitu sih kalau banget. dari aku. Aku paham sih maksudnya Kak Cantika. Paham. Nah, kalau misalnya Kak Dinda, sama nggak atau ada pendapat berbeda gitu dari Aku Kak Cantika? kayaknya tim pro-nya deh ini. Kalau mungkin Cantika kontranya ya. Aduh. Kalau dari aku klasifikasi umur itu sangat penting karena menurut aku klasifikasi umur ini bukan hanya formalitas, melainkan itu tuh bener-bener lembaga sensor film Indonesia bener-bener membuat itu agar film itu kan udah ada temanya masing-masing Ya, ya. betul. Terus kayak adegan-adegannya tuh udah beda-beda. Contohnya adegan kekerasan atau ada konflik sosial segala macamnya. Itu nggak bisa kita tontonkan kepada umur yang sembarangan. Contohnya nih, film ini tuh membahas tentang konflik sosial yang ada di masyarakat segala macam, itu tuh udah umur 18 ke atas. Itu tuh ditonton pada anak umur 13 ke bawah, itu tuh pasti nggak nyampe gitu loh pemahamannya. Paham. Jadi kayak apa ya, yang mereka tonton itu mereka nggak paham apa isi film tersebut. Satu lagi ada beberapa adegan kekerasan segala macam. Itu tuh kalau misalnya ditonton oleh anak di bawah umur, itu tuh tingkat kematangan emosional anak-anak itu belum nyampe buat film itu. Jadi kayak menurutku tuh penting banget self sensor di film ini agar nggak sembarangan orang itu loh nonton film yang nggak sesuai sama klasifikasi umur mereka. Betul sih Kak, kalau misalnya pemahamanku ya, kalau misalnya aku nyambung sama Kak Dinda, itu bisa berpengaruh juga kepada keberlangsungan dari moral anak-anak di bawah umur. Kalau misalnya ngelihat adegan-adegan kayak gitu, menurutku ya. Iya.
Tapi aku juga nggak menyalahkan jawaban dari Kak Cantika juga, bahwasannya ya this is the art gitu loh. Ini seni, jadi kayak takutnya tuh kayak ada pembatasan-pembatasan gitu. Nah, mengapa topik ini jadi penting dari dua pandangan tersebut untuk kita bahas? Nah, ini bagian serunya nih teman-teman. Jadi memang kajian kita di ilmu komunikasi itu terutama dalam spesifiknya tuh mata kuliah dasar-dasar broadcasting, di mana ya itulah salah satu problematika penyiaran di Indonesia. Terdapat batasan antara kreativitas tapi juga keberlangsungan moral melalui sensor film di Indonesia. Gimana nih, Rum? Betul banget Nan kalau misalnya kayak gitu. Nah, kebetulan aku tuh udah pernah searching nih mengenai apa ya? Perfilman juga di Oke. Indonesia. Nah, aku tuh dapat satu fun fact di mana ketua LSF atau lembaga sensor film itu mengeluarkan statement kalau 70% orang Indonesia itu tidak peduli dengan klasifikasi usia menonton. Nah, dari data itu aku penasaran sebenarnya tanggapan dari Kak Cantika sama Kak Dinda mengenai statement dari ketua LSF itu gimana? Nah, aku kalau ngambil dari POV-nya anak-anak di Indonesia, mereka itu masih belum memahami sensor film di Indonesia, yang dimana mereka itu masih sembarangan gitu loh nonton film, karena itu tuh kurangnya pengawasan dari orang tua. Terus akses yang mudah juga nih, kan zaman sekarang gampang ya kita mau akses sesuatu. Contohnya nih, mereka bisa mengakses film melalui live streaming yang ada atau aplikasi platform sosial yang ada juga. Terus OTT yang ada seperti Netflix. Jadi kayak mereka itu bisa nonton di situ. Terus kayak orang tua mereka tuh ya udah ngebiarin anaknya buat nonton sembarangan tanpa ada pengawasan lebih lanjut dari orang tuanya. Iya Gitu. sih, agak susah benar. sih ya kalau Ah. kayak gitu. Kalau Mungkin? misalnya Kak Cantika? Kalau aku sih emang apa ya, sensor pembatasan umur tuh emang penting. Maksudnya itu tujuannya didirikan LSF juga nggak sih buat Indonesia. Cuman kayak ada beberapa aspek yang emang bisa membatasi segi kreativitas penonton gitu loh. Karena misalkan aja nih ada anak remaja yang mungkin bukan remaja ya, mungkin hitungannya mungkin dia umurnya 10 tahun tapi dia nggak bisa nonton film yang di atas 13 tahun ke atas. Sedangkan anak remaja ini dia pecinta film nih. Jadi itu bisa kayak ngebatasin nih untuk memberikan aspek kreatif yang baru dari segi misalkan kayak dari segi sinematografi filmnya atau mungkin dari artistika lagi. Nah, itu kan bisa ngebatasin dari segi seni pemikiran kreatifnya. Cuman sensor umur ini juga penting karena agar tidak mengekspos anak-anak yang khususnya anak-anak muda yang masih di bawah umur terhadap konten-konten yang sensitif. Contohnya nih misalkan kayak konten pornografi, terus tadi yang dibilangin Dinda tuh yang kekerasan itu juga karena itu bisa ngaruh juga ke dampak psikologis mereka. Oke. Aku ngerti sih sebenarnya pendapat dari Kak Dinda sama Iya. Kak Cantika juga. Nah, tapi kita coba geser nih ya, Betul. karena kita udah sama-sama tahu juga pendapat dari dari Kak Cantika sama Kak Dinda mengenai klasifikasi usia menonton. Iya. Nah, aku mungkin kita langsung lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya buat Kak Cantika sama Kak Dinda. Betul. Nah, jadi teman-teman kita udah dengar sendiri pandangan dari Kak Cantika dan juga Kak Dinda, dan juga sempat mention tentang lembaga yang menaungi tentang sensor film ini. Nah, mungkin akan ditekanin sekali lagi pada pertanyaan kali ini. Nah, jadi dari penjelasannya Kak Dinda atau dari pandangannya Kak Dinda dan juga Kak Cantika, nah kira-kira tuh sebenarnya ada nggak sih di Indonesia regulasi yang mengatur soal berkenaan dengan sensor film ini? Kira-kira dari siapa dulu nih yang mau ngasih statement? Kalau dari aku itu tuh sudah diatur ya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 yang dimana itu tuh udah mengatur tentang perlindungan anak. Kayak anak-anak itu udah dilindungi oleh undang-undang tersebut mengenai self sensor ini, yang dimana anak-anak itu tuh kayak mereka tuh udah tahu nih ada undang-undang yang melindungi mereka, tapi mereka yang nggak peduli, kayak tetap mengabaikan undang-undang tersebut. Kayak
ya udah mereka nggak peduli sama apa yang udah ada, mereka tetap nonton karena itu tuh balik lagi nggak ada pengawasan dari orang tuanya. Jadi kayak zaman sekarang tuh udah nggak heran nggak sih kalau misalnya ada anak-anak yang nonton nggak sesuai klasifikasi umurnya. Ya, Betul. udah nggak sepeka itu ya Iya. mengenai klasifikasi usia menonton. Betul. Nah, kalau misalnya dari Kak Cantika, pendapatnya tuh gimana kalau misalnya mengenai lembaga-lembaga, peraturan, regulasi dan lain sebagainya? Nah, nyambung sih sama apa yang tadi Dinda sampaikan. Gunanya, maksudnya kayak penguatan penekanan peraturannya itu kan disalurkan lagi melalui kewenangannya dari LSF ini. Nah, LSF ini itu lembaga sensor film di Indonesia. Nah, dia itu bertanggung jawab untuk melakukan sensor film yang bakal tayang di masyarakat Indonesia. Nah, tugas garis besar tugasnya LSF itu adalah lembaga pemerintah non struktural yang bertanggung jawab atas sensor film di Indonesia. Dan LSF ini juga dibentuk berdasarkan Perpu atau peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2014. Nah, tugas utamanya LSF ini itu untuk meneliti dan menilai film serta iklan film untuk menentukan apakah layak ditayangkan atau tidak di Indonesia gitu. Oke. Jadi memang benar ya Rom, ternyata di Indonesia pun sudah ada sebenarnya regulasi maupun lembaga yang berwenang untuk melakukan penugasan terhadap sensor-sensor film tersebut seperti itu. Nah, tapi kita tarik agak jauh ke belakang nih, berkenaan dengan regulasi dan juga kewenangan dari LSF ini, dan sebenarnya dasar ini dibentuk tuh pada awalnya apa sih? Nah, jadi mungkin dari Arum mau nyampein satu fun fact nih tentang sejarah mengapa film-film di Indonesia itu diawasi atau dilakukan sensoring seperti itu. Nah, tadi aku udah research juga nih sama kayak yang tadi fun fact sebelumnya. Aku tuh nemu satu fun fact di mana ternyata aturan sensor film ini di Indonesia terutama itu udah ada sejak tahun 1916. Nah, sejak zaman kolonial itu udah ada nih aturan sensor film ini, tapi namanya dulu adalah Komisi Sensor Film SF. Ya, Betul. KSF. Nah, kira-kira tujuannya apa? Mungkin dari Kak Cantika sama Kak Dinda ada yang tahu nggak? Kalau misalnya tujuan dari KSF dan aturan sensor film itu atau apa? Pada waktu itu deh. Pada waktu Gitu. itu. Aku dulu gimana? Boleh Mana? deh. Mungkin kalau ngebahasin sejarah LSF nih, FYI aja sih teman-teman ya. Pada waktu penjajahan Belanda ini, apa ya, masyarakat Indonesia itu kan dulu belum bisa baca dan belum bisa, mungkin apa ya, pendidikannya itu kan akses pendidikannya masih minim banget kan, apalagi waktu masa penjajahan Belanda. Betul. Nah, jadi Belanda itu mendirikan istilahnya kayak itu sensor film itu, tapi dengan tujuan, bisa dibilang tujuan untuk propaganda agar menaikkan atau meningkatkan strata orang yang berkulit putih gitu. Oke. Jadi di zaman Belanda itu tujuan sensornya lebih kepada tujuan propaganda nih teman-teman. Dan juga bagian dari propagandanya yang menaikkan pamor dari orang-orang kulit putih itu tadi. Nah, masih ada kelanjutannya nggak nih sejak? Ada dong, aku mau nambahin dari Chan juga. Kalau misalnya dari Chan membahas tentang penjajahan Belanda, di sini aku mau membahas tentang penjajahan Jepang. Yang dimana sensor film ini tetap lanjut, bahkan nama pergantiannya tersebut tergantikan dari Komite Sensor Film menjadi Sendebu Eiga Kaikusha pada tahun 1942. Kayak banyak negara gitu ya, Bener kayak banget. berkecimpung. Tujuannya itu nggak jauh beda sama penjajahan Belanda, melainkan tujuannya juga melakukan propaganda pada sensor film ini juga. Gitu. Itu. Jujur banyak dapat insight baru juga sih Betul. dari Kak Dinda sama Kak Cantika mengenai hal ini. Bahkan aware soal sensor ini pun udah terjadi sejak zaman penjajahan nih Rum gitu, dan sekarang tugas itu telah diembani oleh Lembaga Sensor Film Indonesia pada tahun 1992 pada akhirnya. Dan fun fact-nya itu juga buat insight teman-teman di luar sana, itu dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi seperti itu. Lanjut Rom. Oke.
nih harusnya ada lagi sih Nan. Mm-mm. Untuk dijelaskan, bisa dibantu juga dijelaskan Mhm. oleh Kak Cantika sama Kak Dinda. Nah, kira-kira dari pandangan Kak Cantika sama Kak Dinda sendiri, ada nggak sih hubungan antara pemberlakuan sensor usia ini Mm-mm. dan pembentukan moral masyarakat demi menjaga suatu norma sosial yang ada di masyarakat? Oke. Siapa dulu? Siapa dulu? Cantika dulu deh. Oke. Oke. Sweet. Yang kali ini sweet. Boleh. 2, 3. Ya, Aduh, aku kalah, berarti aku nomor 2. Nomor kalah. maafkan bagi para penonton yang udah kecewa ya. Ya, oke, lanjut Kak Cantika. Tadi pertanyaannya gimana ya? Kita ulang. Oke, aku ulang lagi ya. Kita Jadi kita tuh butuh pendapat nih dari Kak Cantika sama Kak Dinda. Menurut kalian itu tuh ada nggak sih hubungan antara pemberlakuan sensor dan pembentukan moral masyarakat Oh, demi iya, iya. menjaga suatu norma yang ada di dalam masyarakat itu? Kalau dari pandanganku tuh tentu banget bakal ada kaitannya, karena tadi yang aku bilang tadi ya, aku kan sempet bahas tentang efek psikologis ya ke anaknya. Sebenarnya udah banyak kasus gak sih, kayak banyak banget nih kasus anak-anak yang masih SD tapi mereka tuh udah ngerti tentang hal-hal yang mungkin hal dewasa gitu lah, khususnya Ya. topik sensitif tuh kayak pornografi sih banyaknya ya. Banyak banget anak-anak SD tuh yang udah kecanduan pornografi. Nah itu tuh banyak juga aksesnya mungkin dari situsnya langsung, atau kalau di kasus ini ya dari adegan-adegan pornografi di film. Oke. Ditambah lagi dengan mudahnya akses itu kan, bisa lewat dari siaran streaming tadi kayak OTT itu. Jadi gimana ya, mempermudah anak-anak di bawah umur untuk mengakses konten-konten yang harusnya mereka tuh belum lihat. Selain konten pornografi, mereka juga bisa mengakses konten kekerasan kan. Nah dari situ tuh bisa membangun apa ya, kayak bisa membangun niat mereka untuk melakukan lebih, bukan melakukan sih, lebih tepatnya untuk meniru adegan kekerasan itu. Nah itu kan juga bahaya banget untuk perkembangan generasi muda di Indonesia kan. Tuh. Oke, mungkin dari pandangannya Kak Dinda soal hal tersebut gimana? Aku, film itu bukan hanya sekedar tontonan, melainkan bisa memotivasi kita dan untuk apa ya, kayak memberikan kita contoh gitu loh. Nah terus kayak kita misalnya nonton film ini tuh kita pasti kepikiran gak sih buat kita melakukan tindakan seperti itu. Iya, paham. itu pasti Bener gitu yang sih. dijelaskan Cantika tadi, kayak ada adegan kekerasan segala macam. Jadi kayak film-film yang seperti itu tuh kalau misalnya nggak tepat nih klasifikasi umurnya, pasti orang-orang tuh kayak bakal meniru. Contohnya anak-anak melihat adegan kekerasan, dia itu merasa keren. Oke. Kayak dia bakal kayak, aduh aku kalau misalnya contohnya aku bakalan keren nggak ya gitu. Jadi kayak penting banget self censor ini diterapkan agar film-film yang diindustrikan Indonesia ini tepat sasarannya juga gitu. Nah, jadi overall jawaban dari Cantika dan juga Dinda itu aku setuju, karena bayangin nih teman-teman, jika film-film yang kita tonton itu nggak kita saring atau kita sesuaiin dulu nih, terutama pada anak-anak. Mana film yang paling banyak tentang apa ya, hal-hal yang seharusnya disensor itu banyak tayangnya tuh di platform streaming nih Rom ternyata. Nah jadinya nggak ada pengawasan yang begitu ketat lah kalau udah dalam aplikasi film-filmnya kayak gitu. Gimana nih Rom? Tapi itu mereka masing-masing dari platform streaming online itu beda dengan yang tayang di bioskop kan, yang kita tahu juga. Nah mereka masing-masing tuh udah punya regulasinya sendiri-sendiri kalau di platform streaming online. Nah fun fact lagi nih Nan, kalau teman-teman pada tahu iklan yang sering muncul di bioskop sebelum film-film itu tayang, contohnya apa ya Nan? Oke. Jadi kalau teman-teman notice soal iklan-iklan bioskop kayak yang ada lagunya itu sebelum film, jangan salah memilih tontonan yang berguna. Nah itu sebenarnya itu bagian program, jalannya program dari hal buat menyadarkan masyarakat tentang sensor film ini, yaitu Itu diadain sama LSF juga. Betul, nggak sih, Nan? dari LSF Lembaga yang sensor film. mengajak masyarakat tentunya untuk melakukan sensor film secara mandiri seperti itu. Nah, mungkin aku minta tolong kepada Cantika dan juga Dinda nih, kira-kira sensor film mandiri itu apa sih kira-kira, serta efektivitas atau tujuannya tuh seperti apa gitu?
Gimana aku dulu? Boleh. Oke, siap. Kak Dinda, Kak Cantika lagi. Oh iya. Kalau dari aku itu mungkin ngejelasinnya tuh kayak gimana ya? Kayak sensor mandiri itu ajakan untuk berperilaku secara sadar dalam memilih tontonan. Tujuannya tuh biar masyarakat tuh apa ya? Memiliki kesadaran lah untuk memilah apa yang mereka bakal tonton gitu. Dan juga harus sesuai dengan umurnya. Nah, kalau dari Dinda gimana nih? Kalau misalnya dari aku nih, aku pengen nge-highlight banget nih, kan tadi membahas self censor ya, atau sensor mandiri itu sebenarnya sensor mandiri itu bukan ditujukan hanya bagi penonton-penonton film saja. Oke. Kayak kenapa sih percuma dong kita melakukan sensor mandiri, sedangkan si produksi filmnya ini tuh kayak sembarangan menyebarkan video atau menyebarkan Film. Video. Itu juga santai. Iya. Lanjut. Mereka itu harus aware gitu loh sama produksi-produksi film dia yang mereka sebarkan. Iya benar juga sih, itu Jadi salah kayak satu hal penting juga selain kita juga harus melakukan sensor mandiri, jadi bagian produksi ini juga benar-benar harus aware sama film-film mereka, harus memperhatikan klasifikasi usianya aja. Jangan mentang-mentang pengen filmnya laku nih, nggak sesuai bikin klasifikasi usianya biar viewersnya tuh banyak gitu loh. Banyak tuh kayak gitu banyak. Banyak sebenarnya ya itu Untung nih. kayak biar sama-sama untung gitu loh. Betul. Nah, bener, sungguh sungguh realita yang nggak bisa kita pungkiri lagi ya teman-teman, bahwasannya ya sensor film secara mandiri ini itu penting agar efektivitas sensor film itu bisa terlaksana dengan baik, yang nantinya efek-efek negatif dari pemberlakuan ini film yang nggak disensor itu tadi kepada masyarakat tuh bisa terminimalisir lah, seperti itu. Jujur, aku lumayan amazed nih sama statement-statement yang insight-insight yang diberiin sama Kak Cantika sama Kak Dinda, karena wah ya mereka udah bener-bener paham juga, lumayan paham mengenai, gak usah pura-pura kaget gitu kan Dinda. Mengenai film-film yang seneng kayak dipuji jujur nih. ya, aku lumayan awam banget kalau mengenai sensor-sensor Iya. kayak gini, makanya kita tanyain dan dijadiin topik podcast kali ini. Betul. Nah, tapi bintang tamu keren, hostnya juga nggak kalah keren dong. Itu gimana, setuju Setuju nggak? teman-teman? Setuju nggak Setuju nggak ya? Aduh, Maklum ya teman-teman. setuju ya. Episode Cinta pertama. Oke. Oke Rom, nah kayaknya untuk segmen kali ini tuh udah cukup. Sebelumnya terima kasih kepada Cantika Thank you. dan Kak juga Cantika Dinda dan Kak Cantika. udah nyempetin waktunya di Tadi Kak Dinda deh. sorry ketukar sama-sama cantik teman-teman. Terima kasih, semoga nggak kapok-kapok buat main ke ini ya, Iya, ke jangan podcast kapok-kapok. kita ya. Makasih loh udah Citation. Dasarnya Teman-teman tahu nggak citation apa? apa? Chill, talk with communication. Oh, ada Ada chill-nya gitu ya. Chill Oh, and- gini dong. Iya, nah sebelum itu kita boleh nggak sih Rum minta mereka tentang harapan buat teman-teman di luar sana, contohnya buat para penikmat film gitu. Ya, terutama mengenai sensor film. Kalau dari aku berharap semua kalangan yang ada di Indonesia nih bener-bener nonton film itu sesuai dengan klasifikasi umurnya, karena setiap film itu tuh memiliki emosional dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Jadi kita harus pintar-pintar memilah dan memilih film yang harus kita tontonkan dan layak untuk diri kita sendiri gitu. Kalau dari Kak Cantika, closing statement Kak. Waduh. Kalau untuk aku kurang lebih sama sih sama apa yang Dinda sampaikan. Oke. Karena itu tuh juga biar apa ya? Biar berdampak sama berkembangnya generasi muda Indonesia jadi lebih sehat gitu. Karena mengurangi juga kecanduan-kecanduan konten yang negatif. Oke. Itu. Oke, bener banget nih. Sekali lagi sebelumnya terima kasih kepada Kak Cantika dan Kak Dinda atas waktu yang sudah diluangkan Betul. untuk ngisi nih di podcast Citation ya. Citation, Nan. jangan lupa. Oke. Oke. Oh ya, just for your information, jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, karena sehabis ini kita bakal ada segmen kedua, ya bakal ngobrol-ngobrol sama bintang
bintang tamu yang gak kalah asik tentunya masih dari teman-teman kita di ranah jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta. Penasaran? Stay on On Citation Chill Talk with Communication. Dadah. Thank you. Halo semuanya. Welcome back to Citation Chill Talk with Communication. Nah, balik lagi nih sama aku Arum dan Aku Nanda. di Citation segmen kedua. Betul. Nah, jadi kita udah sampai pada segmen kedua yang dimana kita masih berbicara tentang pentingnya sensor film di Indonesia. Dengan yang bikin spesial ini bintang tamunya tuh nggak kalah juga kece dan masih relate dengan jurusan yang kita tujukan, yaitu jurusan Ilmu Komunikasi ini dari teman-teman Ilkom 24 UPN nih teman-teman. Nah, bener banget Nan. Bintang tamu kita di segmen kedua ini itu nggak kalah kece karena satu jurusan sama kita juga. Betul. Dan seangkatan juga nih. Nah, penasaran nggak sih? Kita undang aja langsung kalian. Kita langsung ya. aja biar semua Buat orang tuh tahu. Yes, buat next bintang tamu kita. Silahkan masuk. Silakan masuk. Kakak-kakak cantik. Kakak cantik. Hai, hati-hati. Oke, selamat datang. Cantik banget gak sih Iya ini nggak bintang sih? tamu kita di segmen kedua ini. Segmen kedua makin fresh nih bintang tamunya nih. Bukan Mungkin ya. Boleh perkenalan dulu dari kakak-kakak cantik ini. Tapi sebelumnya Eh, aku agak pernah dengar nih ada bintang tamu di segmen kedua ini yang pacarnya Baskara. Nah, itu siapa ya kira-kira ya? Oh my god. Siapa yang gak tahu Baskara sih? Itu siapa ya? Warna bajuku tuh mirip sama baju apa? Baju Sama apa apa tuh? tuh, Kak? Baskara. Tahu dia kemarin tuh konser di SP, warna bajunya apa? Gini, ini tuh kami kapelan, Kak. Teman-teman. Romantis banget ya. Baju kapelan kami. Nah, Ya. nah aku mau tanya siapa Tanya. itu yang pacarnya Baskara dan boleh sekalian kenalan kan? Aku sih udah bisa lihat sih dari perawakan atau ininya, dari gaya-gayanya yang lebih yang sangat cinta banget sama Baskara Siapa ini? ini. Nah, aku kenalin diriku ya. Kayaknya aku merasa terpanggil. Terpanggil dari tadi. Langsung terjawab teman-teman. Jadi tuh namaku Cameli Sofia Britarigan, biasa panggil Mei. Pacarnya besar namanya siapa? Mei. Ya udah. Oh, berarti kita panggilnya Kak Mei pacar Baskara. Baskara. Kalau yang di sebelah ini nih yang dicepol cantik with cardigan, blue cardigan. Lagi kan belum nyateng. Fun fact. Ini menjaga rambut biar tetap rapi. Ya, oke, boleh kenalan Kalau Kak. ini pacarnya siapa nih kira-kira? Kebetulan belum ada yang mau. Boleh. Enggak bercanda. Jadi kenalin, aku Ciare Nesta Putri, biasa disapanya Ciare. Ya. Halo, Kak Halo Kak Ciare. Ciare. Oke, lihat nih, Rum, bahwasannya kita udah ngundang bintang tamu yang cantik dan juga happy personality-nya. Tentunya Udah terlihat juga ya kanan. Oke, di sini sama juga mereka sama-sama dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta. Angkatan berapa nih Kak kalau boleh tahu? Sama sih. Oh, nih sebelum itu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih di segmen kedua ini aku penasaran kesibukan dari Kak Mei dan Kak Koreksi. Ciare Oke. itu apa sih kesibukan di akhir-akhir ini di perkuliahan ini selain kuliah pastinya sebagai mahasiswa. Boleh? Mei dulu? Boleh. Happy banget ya Kak ya. Aduh. Lagi happy banget ya Kak. Tentu sebagai mahasiswa kita sibuk ya di perkuliahan. Ya. Tapi di luar perkuliahan aku sibuk nemani cowok aku Kak, Baskara. Aduh. Enggak dong. Ya. Ya tuh karena aku join organisasi yang dimana organisasinya punya beberapa proker dan juga banyak kepanitiaan juga Kak. Dan sekarang kan menjelang ospek ya, jadi banyak juga kesibukan di situ. Oke, kalau boleh aku tahu apa ya organisasinya tuh apa? Oke, aku sebut aja nih ya. Oke. Jadi ini aku tergolong organisasi himpunan mahasiswa Oke. dan kita sebagai
anak komunikasi, jadi pastinya himpunan mahasiswa komunikasi. Aku tuh di divisi advokasi. Masya Wih, Allah. teman-teman. Thank you Kak Terima kasih Mei loh. pacar Baskara untuk Oke, memang untuk baik hati pilihan Baskara. sharing-sharingnya kesibukannya. Iya. Nah, kita lanjut geser ke Kak Ciare. Apa sih Betul. kesibukannya Kak? Oke, jadi sebelumnya mau tahu banget. Aduh. Kak, aku mau tahu banget. tahu banget. Ya Nget. ampun, ngefans banget gitu ya kayaknya. Yes, Betul. girl. Jadi buat kesibukan aku ini sama banget ya, as mahasiswa itu ya seperti biasa kuliah, tapi nggak sibuk-sibuk banget. Aku ikut join organisasi BEM Visip. Oh my God. Wow, BEM Iya. Visip, Oh. teman-teman. Aduh itu biasa aja. Ya, selayaknya organisasi pasti ada proker-proker yang jadi PR buat kita ya. Pasti kita kerjain itu proker-proker. Terus aku juga join UKM tari juga, itu ada ya, kesibukan latihan She's a rutin. little dancer, Event teman-teman. kampus juga itu dari yang berhubungan sama UKM tadi sendiri Oke. juga. Paham. Oke, wah kayak Jujur ya, lumayan menarik nih kesibukan-kesibukan dari Kak Mei sama Kak Ciare ini. betul. Semoga bisa balancing ya, work life balancing di perkuliahan Betul. ini. Apalagi ini minggu-minggu UAS juga nih, Kak Arum. Good luck ya, Iya. kakak-kakak. Oke. Jadi segmen kali ini tujuan kita mengundang mereka di sini juga pengen tahu sudut pandang mereka soal sensor-sensor film yang nanti bakalan dibarengi dengan sesi tanya jawab atau TTS. Tanya-tanya seru. Nah, sebenarnya nggak jauh beda nih pembahasannya sama di segmen pertama tadi sama Kak Dinda sama Kak Cantika. Kita masih membahas masalah perfilman yang bakal kita kemas lewat TTS tanya-tanya seru. Nah, gimana tuh Kak? Teknis-teknisnya gimana? Jadi dari tim kreatif kita pada podcast ini, kita udah punya tim kreatif nih di podcast ini tuh, keren banget. Nah, jadi tim kreatif kita udah nyiapin beberapa pertanyaan, baik itu pertanyaan yang bersifat singkat maupun explanation atau penjelasan yang nanti akan menguji nih sudut pandang dari mahasiswa ilmu komunikasi yang hadir pada podcast kali ini. Mungkin langsung saja nih ke pertanyaan pertama. Tim kreatif, let's go. Oh, siapa ya yang di belakang layar ini? Penasaran. Ada yang bisa tebak ya, siapa di belakang hari ini? Enggak. Aduh. Oke, langsung saja. Dari tadi kan kita udah bahas perfilman yang ada di Indonesia nih. Betul. Aku tuh pengen tahu dong berapa rating kalian dari 1 sampai 10 tentang film di Indonesia. Seberapa suka sih kalian sama film-film yang ada gitu? Oke, siapa duluan Siapa nih? yang mau jawab? Aku. Oke, Kak Ciare, Sikat, let's Kak go. Ciare. Kalau menurut aku nih, kalau buat ngerating film-film yang ada di Indonesia sendiri ya, itu pasti bagus banget ya. Itu mah ratingnya up 10 nyampe itu ya. Oke. Itu sih dari aku. Oke, jadi rating dari Kak Ciare tadi berapa? Up 10 mungkin 11 boleh? Oke, Oke. naik ya, Up, teman-teman. naik 1 ya Naik Kak? satu. Oke. Oke. Keren. Ini Oke, keren. Kita merating filmnya Indonesia, Heeh, produksi Indonesia. betul. Kalau aku sih benar-benar suka ya sama film Indonesia ini. Yang kayak mencerminkan Indonesia banget gitu. Tapi aku mau nanya lagi nih, seberapa suka sih kalian sama film-film itu? Di rating coba. Kalau aku sih sama film Indonesianya yang diproduksi oleh Indonesia itu, aku kasih rating kalau 100 boleh nggak? Waduh, Waduh, gimana tim kreatif? tim kreatif. Ngeri banget. Ngeri banget. Expect nggak jawabannya segitu? Nah, kayaknya hampir sama nih dengan Ciare dan juga Mei. Dari aku sendiri ngerating film-film di Indonesia aja ya atas 10 bisalah, karena banyak banget yang dieksplor gitu loh dari film-film Indonesia. Kalau dari Arum gimana nih, Rom? Jujur, Mm-mm. aku suka sama film-film yang udah diproduksi sama Indonesia itu sendiri. Betul. Karena banyak banget ya yang diangkat di perfilman Indonesia ini, dan berbagai genre juga nih yang Betul. udah naik. Tapi aku mungkin masih 50-50 sama film yang ada di luar negeri. Oh, Jadi oke. mungkin aku 9/10 sih Oke. kalau misalnya Oke. untuk film di Indonesia Ya, itu sendiri. mungkin kalau up 10 pun dari aku, jika skalanya nasional atau Indonesia, that's the worth it things untuk di rating gitu loh, di atas 10. Tapi kalau memang dibandingkan dengan film luar, ya of course masih banyak hal-hal yang harus kita tingkatin nih, gitu.
teman-teman. Yuk, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Spill dong tempat nonton paling asik menurut kalian dan sertakan alasannya. Siapa nih? Ada contohnya nggak Kak? Oh, contohnya nih, kalian misalnya suka nonton film di bioskop atau aplikasi streaming lainnya. Gitu. Oke. Siapa dulu yang kali ini? Aku tembak pacar Baskara ada Iya deh. dong, aduh. Semangat banget ya Kak ya. Ya. Let's go. Tapi sejauh ini Baskara belum main film sih, jadi aku belum terlalu ini sama film. Aduh. Oke, Lanjut, aku sendiri tuh lebih prefer tuh ke bioskop. Oke. Kenapa? Karena aku juga suka kok nonton di aplikasi Netflix dan segala macam. Tapi tuh aku tipikal orang yang suka cepet bosan kalau nonton film. Oke. Nah, karena itu aku kalau di bioskop nih kan kita nggak bisa skip film ya. Oh ya. Nah, jadi aku mungkin lebih menikmati kalau di bioskop dan aku nggak bakal ngerasa ada gangguan dari luar gitu loh. Oh, berarti itu maksudnya Kak Mei itu kalau misalnya lewat Netflix atau apa tuh karena Kak Mei pacar Baskara itu sering bosan, suka bosan kalau nonton film itu kayak di skip ya. Nah, untuk menghindari itu jadinya Kak Mei lebih suka di bioskop. Oh, got it, Oke, guys. setuju. Kalau cewek cepol ini Cewek cepol. Aduh, cepet bagus apa jelek itu? Bagus banget justru. Cara mikir kebetulan. Oke. kalau misal Kak Ciare yang kakak-kakak cepol ini gimana? Kalau aku mungkin agak beda ya sama pacar Baskara ini. Kita kayak lebih memvalidasi ya iya, teman-teman iya. di sini. Kasih aja egonya. Iya. Kalau Lanjut. aku jujur lebih suka nonton lewat live streaming, streaming aplikasi Netflix dan lain sebagainya gitu ya. Karena aku cenderung lebih suka nonton di rumah karena menurut aku tuh aku lebih suka yang nonton yang kecil, santai sambil Chill. ngemil. Kan Chill, kalau bro. di bioskop kita nggak bisa ya bawa minuman makanan yang sesuka kita gitu Iya, ya. Betul. Nonton sambil ya ngapain gitu Apa? kayak ya kan. Ngapain? Nggak pegel juga nggak sih kan? Iya. Nggak bisa sambil tidur. Tidur-tiduran. Ya, lebih private. Nah, Lanjut Gimana? ke pertanyaan kita lanjut deh berikutnya. ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut. Tadi kan kalian udah nyebutin nih tempat paling asik nonton kalian. Pasti ada dong film yang memorable menurut kalian. Coba dong sebutin dan jelasin apa itu filmnya. Boleh. Oke. Boleh. Film paling memorable yang menemani. Satu, dua, tiga. Boleh. Ya, teman-teman, guyonan di podcast ini. Oke, film memorable menurut kalian tuh apa dan coba jelasin. Kalau dari aku ya, kalau yang memorable tuh ini jujur film udah lumayan lama. Tapi kalian tau gak sih film Narnia? Oh my god. Oh, aku tahu banget. Narnia. Astaga Betul. dulu tuh aku film-film yang ada karakternya tuh ada yang namanya Aslan, Edmund. Bener Itu nggak banget, sih yang singa-singa tepat itu? banget yang nanti dia masuk kemari, Iya, terus betul, dia pergi ke dunia lain, gitu Lain. kan. Temenan sama singa gak sih? Iya itu? benar. Seingatku itu tuh era-eranya tuh antara Narnia sama Harry Potter gitu nggak Iya sih? sih. Deket-deket. Fantasi. Nah, kenapa itu bisa memorable di Kaciare? Karena dari aku sendiri nih aku suka film yang genrenya Fiksi fantasi gitu kan. Nah itu menurut aku tuh fantasinya main banget. Terus tokoh-tokohnya unik banget. Fantasi banget. Yang fantasi banget. banget. Itu bener kayak apa ya? Itu kayaknya nggak terpikirkan sama orang gitu loh. Oke. Ngerti. Nah, kalau misalnya yang sebelah saya ini itu aku nggak mau mention karena sudah cukup kayaknya ya. Aku takut Enough. ini podcast ini akan disensor. Jadi Take down kita segera. lanjut dulu. Ini Kak Mei. Kak Mei. Sebelah saya ini apa? Film yang Kalau memorable ya. secara garis besar tuh banyak banget. Aduh. Tapi yang buat aku terkesan kayak aduh, aku mau nonton lagi gitu. Oke. Dan film ini udah aku tonton 3 kali. Oke, 3 Apa tuh kali. 3 kali? Dapat piring cantik. Iya. Aduh, mana? Itu judul filmnya 5 cm. Aku kayak tahu deh itu Aku tahu filmnya. kayaknya. Yang mana? Gunung. Ya, benar Latarnya tuh gunung. Itu yang sahabatan juga, yang ceweknya ada satu, yang meranin Raline Shah kalau nggak salah. Bener. Nah, Soundtracknya Niji gak sih? Iya bener. Nah, ingat banget. I don't love you. Udah, stop. We can lanjut. Jadi filmnya itu kan mengajarkan kita tentang
gimana kesibukan kita Iya. bersama teman-teman kita yang dulunya mungkin kita bareng terus, terus tiba-tiba kita punya kehidupan masing-masing, Oke. dan akhirnya bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah kita sendiri-sendiri gitu. Oke, Oke, jujur cukup menarik. Menarik ya, Ya, film-film memorable gitu. Tunggu, tapi aku mau nanya. Oke, apa Kalau tuh? dari Kandanda ada gak film memorable? Tahu nggak apa teman-teman? Aku mau malu sih buat spill ini. Kalau teman-teman tahu percintaan pada masa SMA, pasti nggak apa ya, nggak asing lagi dengan film Ada Apa Dengan Cinta. Nah, Rangga dan Waduh. Cinta gitu. Aku sering nonton itu bareng. Mengapa itu memorable? Yang karena pertama aku pertama kalinya nontonin film apa ya, drama percintaan ini tuh bareng mamaku Oke. gitu. Jadi sering aku rewatch bersama keluargaku, terutama mamaku. Jadi itu sih yang buat itu memorable menurut aku. Kalau dari Arum gimana, Arum? Nah, jujur ya, aku ada dua. Jujur, Hmm. kalau misalnya masuk ke audio, aku minta maaf ya. Handphoneku bergetar, teman-teman. Nah, kalau aku sendiri, film yang memorable, itu tuh ada dua. Oke, apa Pas tuh? kecil tuh aku yang memorable tuh ada namanya film Petualangan Sherina. Ada yang tahu gak? Itu seru banget jujur. Dia pikir Dia pikir dia dia yang paling hebat, merasa paling jago. Oke. Nah, tahu, itu. Nah, tapi pas udah beranjak remaja lah, ada satu film yang menurutku lumayan relate sama High School Romance. Apa tuh? Dilan 1990. Oh my god, Dylan. Itu Nilai ya. lumayan Relate ya kan? Iya. Why? Relate ya? Iya. Oke. Relate walaupun endingnya tidak sama dengan sama, Kayak- tapi lebih buruk lagi. Aduh. Oke, seperti itu sih memorable. Yang pertama yang Petualangan Sherina, karena itu adalah film yang emang dikenalkan sama ibuku juga mengenai tentang film itu, dan menurutku banyak banget hal-hal yang bisa diambil dari film Petualangan Sherina. Oke. Tuh teman-teman. Next nggak sih, Rum? Next. Oke, next. Dari tadi kayaknya kalian enak banget nih ngomong tentang film yang paling memorable dengan kalian. Iya. Jadi pertanyaan ini, itu kan film itu ada beberapa sensor-sensor filmnya. Pasti kalian nonton itu sesuai sama klasifikasi umur kalian gak sih? Oke. Waduh. Jadi di sini pertanyaannya, sejauh apa sih kalian memahami sensor film secara mandiri, dan menurut kalian apakah sensor film mandiri itu membawa manfaat apa tidak? Oke. Oke. Obrolannya agak lumayan. Udah mulai ini nih. Udah mulai Menjurus ke serius ya. Jurus kayak memang Pertanyaannya serius, teman-teman. bagus banget. Apalagi untuk podcast kita ini kan ya. Yoi. Yes. That's Siapa why. dulu nih yang mau jawab? Boleh. Home Pimpa. Home Pimpa gimana? Eh, Cuma baru- 2 orang. Ya udah. Sulit Namanya aja, sulit sweet. Satu, dua, tiga. 3. Oke. Ya. Oke. Jadi menurut aku kalau ngomongin tentang sensor mandiri Ya. ini itu tuh sangat penting ya buat apalagi buat anak-anak di bawah umur yang kayak itu film tuh nggak belum sesuai gitu buat mereka. Nah, jadi kan kebetulan aku nih udah dibiasain nonton film sama orang tua aku ya. Jadi itu sesuai lah sama pengawasan orang tua gitu loh, udah disesuaikan. Jadi kayak emang dari kecil dibiasain nonton film dan itu udah disesuaikan sama umur aku gitu. Jadi dan seiring beranjak dewasa gitu kan, itu aku sendiri pun dari aku sendiri udah sadar gitu loh atas sensor mandiri gitu. Jadi dari aku udah bisa milah gitu mana film yang boleh aku tonton, mana yang belum. Tapi kalau kita yang semakin dewasa ini ya, itu kan pasti ada bandel-bandelnya dikit lah ya. Pasti Kayak dong. ditanya kayak gitu ya teman-teman ya. Ini 17 plus tapi kita masih 15 tahun gitu. Aduh. Kita Waduh, kira aduh. kira Waduh. udahlah tonton aja. Siapa ini Siapa ya? teman-teman No. citation paps yang kayak gitu. Iya. Tapi walaupun Tapi- kayak gitu, walaupun misalnya 17 tahun, kita harus lihat itu konteksnya tuh kira-kira seberapa nggak boleh sih, ngerti kan? Iya, Ngerti betul. kan? Itu perlu dilihat juga karena mungkin nanti filmnya ngajarin kita hal yang kurang baik atau nanti mungkin dapat merusak apa tentang kita gitu kan. Moral Terus, gitu iya, ya. benar. Gitu. Nah. Oke. Oke, nggak apa-apa, ini agak terakhir. Kalau misalnya pacarnya Baskara ini
Oke, makasih ya Kak udah di-mention lagi kata-katanya gitu. Oke, jadi menurut aku seberapa penting sih sensor film itu? Betul. Kalau dari aku sendiri itu hal yang sangat penting. Sangat penting. Penting. Udah Duduk. cukup. Sudah. Penting. Kenapa? Karena aku melihat banyak kasus juga di kalangan kita, kalangan bawahan kita yang kayak dia tuh melanggar hal itu dan berdampak negatif ke diri dia sendiri dan juga lingkungan sekitar dia. Contoh, ada anak yang menonton film tidak sesuai umurnya yang mungkin seperti dibilang Kak Ciare tadi umurnya 15 tapi dia nonton 18 plus atau bahkan sampai 21 plus. Aduh. Dan itu aku melihat beberapa contoh di sekitar aku yang dimana psikologis anak tersebut bakal terganggu dan juga secara moral itu benar-benar sudah rusak dan tidak sesuai norma yang ada di lingkungan kita. Nah, psikologis apa sih yang bisa nantinya rusak? Itu seperti dia tidak tahu mengatur emosinya dan juga moodnya, itu bakal sangat-sangat berpengaruh karena tontonan dia, apa yang dia lihat. Bahkan bisa saja anak-anak yang bisa dibilang belum dewasa atau belum cukup umur, jika terus mengkonsumsi film-film seperti itu, mungkin saja kedepannya akan lebih susah untuk menyesuaikan diri sesuai umurnya dia gitu. Betul sih. Jadi bagi aku itu hal yang sangat penting. Seperti Oke, itu. benar sih. Dan aku udah melihat juga nih realita-realita yang ada di kehidupan masyarakat juga mengenai sensor ini, sensor usia, klasifikasi usia menonton. Banyak dari masyarakat Indonesia yang mulai tidak acuh mengenai ini. Tapi benar juga nih kata Kak Ciare sama Kak Mei, kalau misalnya hal itu tuh sebenarnya penting untuk lebih difokuskan lagi, lebih dipekain lagi dari mungkin dari sektor orang tua dan elemen-elemen lainnya. Betul. Nah, mungkin teman-teman di rumah bisa contoh metodenya dari Kak Ciare di mana ya orang tua ikut mendampingi gitu loh. Tapi sebertambahnya usia kita udah bisa ngebagi nih mana film yang memang layak untuk kita tonton, hal baik apa yang harus kita ambil dari film tersebut maupun hal-hal buruk apa yang harus kita jauhi. Seperti itu. Pesan moral dari sebuah film itu memang harus kita pahami betul gitu. Oke. Mungkin Kalau dari bentar kita tanya dulu, media kreatif ada lagi atau enggak nih? gimana nih media kreatif nih? Mau apa enggak ya pertanyaannya lagi? Mau. Dari bintang tamu kita kakak-kakak cantik ada lagi atau enggak? Gimana nih? Ciare, boleh deh. Boleh. Kita tambah. Ada deh. Last but not least ya Last but Kak. not least. Aku pengen dong kalian kasih satu kata-kata buat industri film yang ada di Indonesia. Sikat nih, singkat saja. Oh enggak. Siapa dulu? Mei, boleh Mei. Oke, boleh ya. Terus lagi. Yoi. Waduh, media kreatif kita udah mulai tertular Kita ya. udah tertular nih. Kata-kata untuk media Indonesia. Jadi dari aku media Indonesia kan udah benar-benar bagus. Jadi lebih ditingkatkan lagi kreatifnya, lebih ditingkatkan lagi semuanya agar kita bisa bersaing di internasional nantinya. Dan jangan lupa untuk lebih dilihat lagi sensor filmnya, lebih disesuaikan lagi hal-hal yang menurut para penciptanya itu layak untuk dikonsumsi umur berapa. Dan yang terpenting untuk pemerintah Indonesia lebih mengetatkan sensor umur tersebut. Yes, setuju. Wow, Lanjut. kalau misalnya dari Kak Ciare nih gimana? Kalau dari aku sendiri ya, itu tuh kalau misal mungkin emang film di Indonesia ini udah bagus banget ya, sesuai sama yang kita tahu. Tapi mungkin mereka bisa lah nggak sekedar bikin film, tapi mereka bikin film nggak hanya menghibur, tapi juga bikin film yang mendidik juga. Jangan lupa kayak apalagi kan digital ini kan lebih mudah diakses. Kita nggak hanya nonton dari bioskop, kita nggak harus berlangganan pun kadang kita bisa mengakses film secara ilegal gitu kan. Nah itu tuh perlu banget ditingkatkan regulasinya, diberikan edukasi mengenai sensor mandirinya biar kita masyarakat tuh lebih tersadar akan pentingnya regulasi atau sensor mandiri itu. mandiri, Iya betul. benar banget. Oke.
Oke, bener sih. Aku setuju nih bahwasannya sensor film Indonesia tentunya harus kita udah mulai kita sadari betapa pentingnya seperti itu. Bagus banget kata-kata penutup dari Kak Ciare dan juga Kak Mei. Nah, Rum, ternyata ya di segmen kita Aduh, kayaknya nggak kerasa ya udah di ujung acara dari ujung podcast acara. ini. Ya. Jangan bersedih seperti itu, nanti kamu katanya dijemput sama Baskara ya, Iya. Kak Mei. Kalau Ciare dijemput siapa ya? Saya kebetulan wanita mandiri. Gojek kita mah kalau Ciare mah ya. Kita balik dulu. Jujur ya dari aku, thank you juga buat Kak Ciare, Kak Mei. Tadi closing statementnya mengenai industri perfilman Indonesia itu keren banget. Ngasih kita insight dan apa ya, mengingatkan kita, remind kita untuk mengenai sensor usia ini. Sensor usia, dan juga aku juga nggak kalah amazed juga sama bintang-bintang tamu kita yang udah hadir dari segmen 1 sampai segmen sekarang tuh udah memang keren-keren gitu loh anak Ilkom UVN ini gitu. Banyak ilmu yang kita dapat dari situ. Terima kasih atas kesempatan udah memberikan waktunya gitu, udah Dan memberikan waktunya insight-insightnya Kak Ciare dan Kak Mei. Terima kasih. pada podcast Oh, iya. perdana kita. Aku mau ngasih tahu, ada yang tahu nggak citation? Citation itu chill, talk with communication. Communication. Nanti abis ini kita mau closing nih Kak Ya. Ciare dan Kak Mei. Nanti bantu with communication. Oke ya? Siap. Oke. Oke, sebelum ini sebelum kita tutup bareng mereka Oke. nih dari host mau ngasih mau ngasih closing statement juga dong kira-kira untuk menutup podcast perdana kita Mungkin pada dari kali aku ini. dulu kali ya, Boleh. Kak Linda. Nah, buat closing statement nih, yang aku simpulin dari segmen 1 sama segmen 2 tadi, bisa disimpulin kalau misalnya sensor film baik yang dilakukan oleh lembaga resmi maupun sensor mandiri yang tadi udah sering dimention dari teman-teman bintang tamu juga, itu sangat penting untuk menjaga masyarakat dari dampak negatif tontonan yang tidak sesuai usia dan norma dari sosial, norma-norma sosial yang ada. Dengan memahami peran LSF atau lembaga sensor film, regulasi yang berlaku juga, serta pentingnya kesadaran memilih tontonan, kita sebagai penonton juga nih diharapkan bisa lebih bijak lah untuk memilih dan menikmati film, sehingga dapat mendukung juga terciptanya lingkungan hiburan perfilman yang sehat dan membangun karakter bangsa Indonesia yang baik. Betul. Nah, closing statement Arum kayaknya udah diambil semua deh, kayak pesan dan kesannya dan juga inti dari segmen 1 dan 2. Tapi kalau dari aku nih, pesanku cuma satu kepada industri perfilman Indonesia, bahwasannya tingkatkan lagi kualitas filmnya, buat film jadi jauh lebih bermakna dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, karena masih banyak hal-hal yang mesti dieksplor dan layak untuk dipertontonkan kepada masyarakat, dan tentunya dengan memerhatikan sensor film itu pula, baik dari rumah produksi yang memproduksi film, distributor film, bioskop kesayangan kita semua, dan juga platform streaming lainnya, serta masyarakat yang menikmati film tersebut. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Kayak gak kerasa ya Gak udah kerasa. di ujung acara. Betul. Once again, thank you Terima buat kasih. acara Kak Mei dan bintang-bintang tamu di segmen 1. Satu. Terima kasih untuk insight dari waktu yang sudah diluangkan untuk podcast kali ini. Dan buat teman-teman yang sudah menyaksikan, see you on the next episode Citation Chill Talk with Communication. See ya.